Halo semuanya, selamat datang dalam Bisik Besar, bincang asik bareng Nabila dan Catur. Oke, oh ya kan ada pepatah nih, nggak kenal maka nggak sayang. Walaupun tadi aku udah nyebutin nama, kita perkenalan lagi deh ya, supaya kalian tahu nama lengkap kita. So, kenalin nama aku Nugroho Citra Pamungkas, dan aku nggak sendirian, ada temen aku. Nabilah Arliani. Oke, kita berdua dari program studi Bahasa Asing Terapan Universitas Diponegoro. Sekarang kita sedang menempuh semester 5. Sebenarnya kita udah UAS nih ya, jadi bentar lagi kita bakal semester 6. Oh ya, ngomong-ngomong tentang semester nih, di sini aku mau sedikit flashback dengan salah satu mata kuliah yang udah kita pelajari dan sangat berkesan di semester 5. Kira-kira apa tuh, Kak Nabila? Oke, Kak Catur, matkul itu adalah consecutive interpreting atau interpretasi berurutan. Sebelumnya aku kasih tahu dulu kali ya apa itu interpretasi. Interpretasi atau penafsiran adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan dikenal sebagai interpretasi simultan atau berurutan dikenal sebagai interpretasi berurutan. Istilah interpretasi sendiri dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya. Jadi, suatu interpretasi dapat merupakan bagian dari suatu presentasi atau penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Informasi itu dapat berupa lisan, tulisan, gambar, dan berbagai bentuk bahasa lainnya. Selain berbicara mengenai interpretasi, kegiatan yang ada di dalam interpretasi sendiri itu adalah interpreting. Singkatnya, interpreting ialah kegiatan atau proses menerjemahkan bahasa tulisan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan interpreting disebut sebagai interpreter. Interpreter atau juru bahasa adalah seorang penerjemah bahasa yang mengalihkan bahasa lisan dari satu bahasa ke bahasa lain yang secara langsung dalam satu waktu yang sama. Terus kalau Kak Catur, interpretasi berurutan itu apa sih? Nah, jadi interpretasi berurutan atau consecutive interpreting adalah salah satu jenis interpreter ya, Kak Nabila. Jadi interpreter itu ini dilakukan ketika pembicara di depan menyampaikan materi, maka interpreter akan menerjemahkan dan mengucapkannya ke bahasa sasaran untuk didengar oleh penonton. Nah, jadi selain consecutive interpreting, kita juga bakal belajar simultaneously interpreting loh. Jadi apa tuh? Masih belum ada yang tahu ya, karena kita bakal belajar di semester 6 mendatang. So, kita harus lebih fokus lagi nih karena bila supaya kita bakal mengetahui lebih lanjut apa itu interpreting simultaneously. Oh iya, Kak. Tadi kan udah ngebahas nih tentang apa itu interpretasi, terus jenis-jenis yang kita pelajari gitu. Sekarang aku mau tahu dong, apa aja sih pengalaman Kak Nabila selama mengikuti mata kuliah ini? Apa aja yang udah Kak Nabila dapetin gitu? Bisa ceritain dong, Kak? Oke, pengalaman aku ya selama satu semester ketika kelas sedang berlangsung, biasanya Mister Alfa cukup sering memberikan kami tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, yang mana tugasnya adalah menerjemahkan sesuatu baik dari Indonesia ke Inggris maupun sebaliknya. Dalam kegiatan tersebut, ternyata membuat saya dan mungkin juga Kak Catur dan teman-teman yang lain merasakan bahwa melakukan suatu kegiatan penerjemahan itu tidaklah mudah, benar-benar nggak mudah teman-teman. Secara tidak langsung kami dituntut untuk fokus mendengarkan dengan saksama dan teliti, karena interpretasi merupakan bentuk komunikasi yang dikemas untuk meminimalisir kesalahpahaman dan juga kesalahan penafsiran. Berbicara mengenai kesalahpahaman, dengan adanya mata kuliah interpretasi ini membuat kami sebagai mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan tafsir yang baik dalam melakukan penerjemahan. Begitu Kak Catur. Kalau Kak Catur sendiri gimana nih pengalamannya di dalam mata Oh, kuliah ini? oh ya, tadi pengalamannya menarik ya, Kak Nabila banyak banget pengalaman dan pembelajaran yang bisa Kak Nabila ambil gitu. Aku kurang lebih sama juga sih sama kayak Kak Nabila, kayak apalagi ini tuh aku baru tahu banget kalau eh, interpreter itu disendiriin gitu kan aku kira awalnya kayak seorang interpreter tuh sama aja kayak seorang penerjemah gitu totalnya sebenarnya sama tapi pekerjaannya beda kayak yang kita tahu baru tahu sekarang kan seorang interpreter tuh ya kita menjuru bahasakan secara langsung gitu secara lisan nggak kayak seorang penerjemah yang mana orang-orang biasanya menerjemahkan ya lewat tulisan gitu kan Kak. Jadi emang aku juga baru tahu itu jadi pengalaman yang baru buat aku gitu. Terus selain itu juga kayak emang bener selama selama pembelajaran selama kayak mata kuliah itu aku sering deg-degan gitu sih Kak. Kayak saya
bener-bener bikin takut gitu kan ya. Iya, Gitu. sama. Makanya aku kayak ya sudah akhirnya kita udah melewati ini sampai udah mau di akhir semester kan ini Kak. Jadi ya lancar-lancar aja. Ya, ini Oke deh Kak. juga Kak Catur buat Mr. Alfa selaku dosen pengampu pada mata kuliah interpretasi berurutan ini yang udah banyak banget ngajarin kita nih dan teman-teman kelas juga gimana sih menjadi seorang interpreter yang baik, nilai-nilai apa saja yang harus dipelajari dan dikuasai dalam interpreting ini Kak Catur. Benar Kak. Oke deh. Kak Catur. Nah selanjutnya tuh kita mungkin supaya yang nonton ini juga paham gimana sih contoh interpretasi itu. Jadi di sini aku sama Kak Nabila bakal ngasih tahu bagaimana sih cara interpretasi itu. Jadi kita bakal ngasih suatu demonstrasi gitu teman-teman. Oke. Jadi rencananya gimana nih Kak? Aku pakai bahasa Indonesia atau Kak Nabila pakai bahasa Indonesia nih? Oh jadi rencananya awalnya Kak Catur yang ngomong bahasa Indonesianya nanti aku translate. Oke deh. Ya, Kak. Oke deh, berarti bahasa Inggris Kak Nabila harus bagus nih ya. Harus didengerin baik-baik ya Kak Nabila. Ya bisa ya. Oke deh. Oke, aku coba lihat dulu ya. Jadi aku bakal memberi contoh nih. Jadi aku bahasa sumbernya dan Kak Nabila adalah bahasa sasarannya. Oke Kak Catur. Oke. Kita mulai ya Kak. Ya. Oke, jadi yang pertama nih. Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum pada tahun 2015 telah menetapkan 6 literasi dasar yang mencakup literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan. Semua itu penting untuk diwujudkan dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan. The World Economic Forum in 2015 has established 6 basic literacies, including reading and writing literacy, numeracy literacy, scientific literacy, digital literacy, financial literacy, and culture and civic literacy. Those are important to be realized by involving everyone. Pintu masuk pengembangan budaya literasi dilakukan antara lain melalui penyediaan bahan bacaan guna mendorong peningkatan minat baca anak. The entrance to the development of a literacy culture is carried out by providing reading materials to encourage and increase in children's reading interest. Sebagai bagian penting dari penumbuhan budi pekerti, minat baca anak perlu dipupuk sejak dini mulai dari lingkungan keluarga. As an essential part of character development, children's interest in reading needs to be nurtured early, starting from the family environment. Minat baca tinggi yang didukung oleh ketersediaan bahan bacaan yang bermutu dan terjangkau tersebut diharapkan terus mendorong pembiasaan membaca dan menulis baik di sekolah maupun di masyarakat. The high interest in reading, supported by the availability of quality and affordable reading materials, is expected to continue to encourage the habit of reading and writing both at school and the community. Oke, mungkin itu aja kali contohnya ya Kak ya, kurang lebih seperti itu. Iya, benar-benar. Baiklah, seperti itu contoh gimana sih menjadi seorang interpreter yang baik, yang mana bahasa sumbernya adalah bahasa Indonesia dan bahasa sasarannya adalah bahasa Inggris. Nah, benar banget tuh Kak. Tadi kalian udah ngeliat contohnya ya. Terus dari awal kita udah ngasih tahu ke kalian tuh apa itu interpretasi kan. Jadi supaya kalian tahu tentang interpretasi lebih dalam lagi tuh. Gitu. Oke deh. Mungkin supaya menghemat waktu nih Kak, soalnya udah 12 menit juga nih kita. Mending kita tutup aja ya. Okay. Karena kita udah terlalu keasikan ngobrol nih tentang interpretasi. Saking serunya gitu kayak akhirnya sampai asam ke Z gitu kayak banyak banget yang perlu kita omongin gitu. Saking serunya. Ya kali ya Kak Catur, sampai bertemu di semester 6 Kak Catur. Iya, sampai bertemu di semester 6. Semangat untuk simultaneously interpreting-nya Kak. Iya. Oke, terima kasih semua.